Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyo Adiputra, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baik, kali ini saya akan membawakan sebuah video materi pembelajaran PAI tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang apa nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Pembahasan yang meliputi nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan, yaitu 1. Pengertian ilmu, yang kedua hukum menuntut ilmu, dan yang ketiga keutamaan dalam menuntut ilmu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu tentang 1. Pengertian menuntut ilmu. Apa itu pengertian menuntut ilmu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menuntut ilmu itu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Selanjutnya yaitu tentang pengertian menuntut ilmu secara istilah. Ilmu secara istilah yaitu segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah, yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan alam ciptaannya, termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Selanjutnya, kita akan masuk ke tema pembahasan yang kedua. Tema pembahasan yang kedua yaitu tentang hukum menuntut ilmu. Di sini, hukum menuntut ilmu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum menuntut ilmu secara fardu ain dan hukum menuntut ilmu secara fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu secara fardu ain yaitu ilmu yang wajib dipelajari setiap individu muslim tanpa terkecuali dan tidak dapat diwakilkan. Sedangkan hukum menuntut ilmu secara fardu kifayah yaitu ilmu yang wajib dipelajari minimal 1 orang dalam suatu wilayah, sehingga kewajiban bagi orang lain menjadi gugur apabila telah ada 1 orang yang mempelajari ilmu tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Di sini terdapat beberapa keutamaan orang yang menuntut ilmu. Di antaranya, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti,
merupakan sedekah yang paling utama, lebih utama daripada seorang ahli ibadah, lebih utama dari sholat 1000 rakaat, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah, dan dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari pembahasan materi ini, yaitu jadilah orang yang berilmu, sehingga dengan ilmu yang dimiliki seorang muslim bisa mengajarkan ilmu tersebut kepada orang yang ada di sekitarnya. Jadi kita harus bisa menjadi orang yang berilmu. Jika kita tidak bisa menjadi orang yang berilmu, setidaknya jadilah yang kedua, yaitu sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan orang-orang di sekitar. Dan jika kita tidak bisa menjadi seperti yang kedua ini, maka jadilah seperti yang ketiga, yaitu menjadi sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya jika kita tak mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita dengar. Jika kita tidak bisa juga menjadi orang yang ketiga, maka jadilah yang keempat ini. Jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan, diantaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang yang berilmu, dengan cara memfasilitasi aktivitas keilmuan seperti menyediakan tempat untuk pelaksanaan pengajian. Setidaknya kita jika tidak mampu menjadi keempat dari kesimpulan tersebut, janganlah menjadi yang kelima, yaitu orang yang tidak berilmu dan tidak mau belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Jika kita tidak memilih yang kelima ini, maka kelak kita akan menjadi orang yang celaka. Baiklah, mungkin sampai di sini video materi pembahasan saya tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Kurang lebih